Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Mega Halista Hilwa dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A NIM 211055419. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etika komunikasi massa. Sebelum saya menjelaskan apa itu etika komunikasi massa, saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi massa terlebih dahulu. Komunikasi massa adalah sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa atau communicating with media. Ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Kemudian, apa itu etika? Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Apa saja sih manfaat etika? Manfaat etika yang pertama adalah mengatur manusia agar berbuat adil dan bijaksana sesuai porsinya. Yang kedua, mengarahkan pola pikir manusia dalam bertindak. Dan yang ketiga, menghasilkan tindakan yang baik dan benar. Yang keempat, menjaga privasi setiap individu. Dan yang kelima, untuk mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya. Nah, setelah materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi massa adalah etika yang berfilsafat moral yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban media tentang penilaian media yang baik dan media yang buruk. Baik, setelah itu, apa saja sih unsur-unsur etika komunikasi massa? Unsur-unsur etika komunikasi massa yang pertama adalah tanggung jawab. Maksud tanggung jawab di sini adalah dengan adanya tanggung jawab, media akan berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Jurnalis harus mempertanggungjawabkan berita yang dibuatnya tersebut terhadap Tuhan, masyarakat, profesi, serta terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah kebebasan pers. Maksud kebebasan pers di sini adalah bahwa pers memiliki kebebasan untuk bersuara melawan kekeliruan dan penindasan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga adalah masalah etis. Jurnalis mengabdi kepada kepentingan umum, bukan individu atau kelompok tertentu. Jurnalis sebaiknya tidak terlibat atau melayani organisasi masyarakat tertentu, termasuk organisasi politik, untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Yang keempat adalah tindakan adil untuk semua orang media. Maksudnya adalah media massa memperjuangkan kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok. Media harus berani untuk melawan campur tangan individu dalam media, menolak mengistimewakan individu atau kelompok tertentu. Media tidak boleh menjadi kaki tangan pihak tertentu. Media sebaiknya menghindari campur tangan pihak yang dapat mempengaruhi proses pemberitaan yang membuat pemberitaannya memihak kepentingan kelompok atau individu tertentu. Baik, setelah itu apa saja sih manfaat mempelajari etika komunikasi massa? Yang pertama adalah membuat kita semakin cerdas dan kritis. Yang kedua, semakin mengerti mengenai media dalam komunikasi massa. Yang ketiga, mampu manfaat komunikasi massa dengan tepat. Dan yang keempat, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Yang kelima, dihargai orang lain karena kita menghargai mereka juga. Dan yang keenam, tidak bertindak sembarangan dan seenaknya dalam berkomunikasi. Kemudian, realitas pelaksanaan etika komunikasi massa. Yang pertama, pelaksanaan etika komunikasi massa masih membutuhkan perjuangan yang berat dan terus-menerus. Dalam hal ini, etika komunikasi massa sangat sulit untuk dilaksanakan oleh semua pihak. Dengan kata lain, semua media massa mau melaksanakan etika komunikasi massa. Bukan berarti mereka tidak sadar, tetapi tuntutan visi, misi, dan orientasi sama lain yang berbeda memungkinkan mereka berbeda pula dalam melaksanakan etika. Yang kedua adalah pelaksanaan etika bisa terhambat karena masing-masing pihak, pers, pemerintah, dan masyarakat membuat ukuran tersendiri. Bagi pers, apa yang diberitakan dianggap sudah mewakili kepentingan masyarakat. Namun hal demikian berbeda dengan pemerintah. Pemerintah model apapun cenderung untuk mempertahankan kekuasaan. Paling tidak bagaimana cara sang pemimpin itu bisa berkuasa tanpa ada gangguan di luar dirinya. Kemudian, semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin sadar mereka akan pentingnya pelaksanaan etika komunikasi massa.
Meskipun ini belum tentu jaminan, semakin tinggi pendidikan justru kadang membuat manusia gampang untuk mengakali pelanggaran etika. Namun demikian, kesadaran pelaksanaan etika lebih bisa tumbuh dalam masyarakat terdidik. Orang yang gampang membuang sampah di sembarangan tempat sebagai salah satu pelaksanaan etis, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.